Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Are You Family. Sebelum ke video jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Honorer siap-siap. 2 jalur khusus pengangkatan ASN 2023. Menpan RB umumkan kategori ini. Kamu masuk yang mana? Honorer siap-siap. 2 jalur khusus pengangkatan ASN 2023. Menpan RB umumkan kategori ini. Kamu masuk yang mana? Alhamdulillah akhirnya honorer mempunyai kesempatan besar untuk bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Karena pemerintah sendiri melalui Menpan RB sudah menegaskan bahwa ada 2 jalur khusus untuk honorer bisa diangkat menjadi ASN. Sehingga kabar ini membuat honorer bahagia dalam mewujudkan mimpinya menjadi ASN, apalagi mereka yang telah mengabdi cukup lama di instansi pemerintah. Selain itu, kesejahteraan non-ASN juga sangat penting, maka sangatlah tepat jika tenaga honorer masih diprioritaskan bisa diangkat menjadi ASN. Namun perlu diketahui bahwa adanya 2 jalur khusus pengangkatan honorer menjadi ASN tersebut didasarkan pada adanya kategori skala prioritas. Biar tidak penasaran, silahkan simak artikel ini sampai tuntas agar kamu mengetahui honorer mana yang mendapatkan prioritas dalam pengangkatan menjadi ASN 2023. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa dalam pengadaan ASN 2023 ini akan difokuskan kepada pemenuhan pelayanan dasar, di mana hal tersebut untuk mempertimbangkan sejumlah variabel seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM. Untuk itu, usulan dari berbagai masing-masing instansi mulai digencarkan. Sampai saat ini pemerintah telah menentukan adanya formasi pengadaan CASN 2023. Yaitu salah satunya adalah tenaga honorer yang ada pada 2 kategori skala prioritas yang dimaksud tersebut. Yang mana honorer yang dimaksud adalah non-ASN yang berada di tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan. Artinya mereka masih menjadi prioritas untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023 sebagaimana ketentuan pemerintah. Apalagi saat ini isu honorer tak hanya tentang pengangkatan menjadi ASN, tetapi juga ramai soal penghapusan tenaga honorer di tanggal 28 November tahun 2023. Sehingga berbagai penataan penyelesaian yang meliputi pendataan tenaga honorer sampai sekarang ini masih difokuskan oleh pemerintah. Hal ini juga sempat disinggung oleh Mahfud MD yang menegaskan bahwa PP pada nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK. Sebagaimana mengacu pada syarat dan aturan yang ada di UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengangkatan ASN beserta ketentuan pelaksanaannya. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa pemerintah pusat maupun daerah harus cepat melakukan pendataan pada honorer. Dengan artian pendataan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengangkat honorer secara serta-merta menjadi ASN. Namun honorer yang terdata di database BKN dan telah memenuhi kriteria, maka bisa diikut-sertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan. Apalagi untuk saat ini pemerintah sudah menyiapkan formasi untuk kategori tenaga pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas dalam pengadaan ASN.
yaitu ada sebanyak 580.202 untuk tenaga honorer guru. Sedangkan 327.542 untuk tenaga honorer kesehatan. Sehingga dapat diketahui bahwa dua jalur yang dimaksud di dalam artikel ini adalah tenaga honorer masih menjadi prioritas dalam pengadaan pengangkatan ASN, yaitu dengan mengikuti jalur seleksi PNS ataupun PPPK sesuai syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikianlah terkait informasi honorer siap-siap. Dua jalur khusus pengangkatan jadi ASN 2023. Menpan RB umumkan kategori ini, kamu masuk yang mana? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.